Selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kita akan berdoa sebelum masuk ke dalam perenungan materi kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kiranya seperti yang baru saja kami nyanyikan, kami terus bertumbuh di dalam keyakinan iman. Pada akhirnya Engkau adalah Allah, Allah yang setia, Allah yang berbelas kasihan, Allah yang mendengarkan kami. Namun seringkali ya Tuhan, di dalam realita kehidupan, kami seolah tidak sanggup melihat itu. Itu yang akan kami bahas sebentar ketika kami akan berbicara tentang ratapan. Satu bahasa, satu doa yang Tuhan nyatakan di dalam pewahyuan. Namun seringkali di dalam realita kehidupan, kami mengabaikannya. Kiranya Roh Kudus menolong kami, baik hamba-Mu yang akan sharing, kami semua yang ambil bagian di dalam pembinaan ini, dan juga nanti di dalam interaksi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kiranya di setiap musim kehidupan kami, khususnya di masa-masa yang paling sulit, di masa-masa yang paling gelap dalam kehidupan kami sanggup berkata, Engkaulah Allah pengharapan kami. Dalam nama Yesus, pribadi yang mengungkapkan Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa dan akan memulai pembinaan kami. Amin. Oke, izinkan saya untuk share screen. Oke, apa kabar teman-teman? Sehat, Bang. Baik, Bang. Luar biasa, Om. Oke. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang ratapan. Dan memang saya sengaja bertanya, apa kabar? Nah, teman-teman, nggak apa-apa ya, saya panggil semua teman-teman. Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Inilah jawaban yang sering kita dengar dan mungkin kita berikan untuk menyatakan kabar atau keadaan kita, termasuk di dalam bahkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Sudah menjadi satu pola kepada MC, tentu tidak seperti MC kita pada hari ini yang sangat baik. MC sudah satu pola. Apapun reaksi orang, shalom, lalu akan dikatakan kurang semangat. Shalom, dan kita diminta untuk berteriak mengungkapkan rasa luar biasa kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus selalu menyerukan ungkapan kemenangan? Tentu nggak salah mengungkapkan ungkapan kemenangan. Luar biasa ketika memang luar biasa. Tetapi pertanyaannya, apakah kita akan terus mengungkapkan pekik kemenangan itu ketika kita sedang berada dalam pergumulan dan penderitaan? Ini yang akan menjadi tema kita di dalam 3 pertemuan ini. Nah, saya akan bagi, hari ini tentu kita akan banyak bicara tentang pendahuluan, dan juga kita akan bicara akar dari ratapan di dalam Alkitab yang ada di dalam Perjanjian Lama. Pada pertemuan kedua, kita akan bertanya salah satu asumsi mengapa ratapan hilang dari kehidupan gereja adalah karena perjanjian baru. Perjanjian baru tampaknya sedikit mengungkapkan ratapan. Lalu kemudian satu pertanyaan, bukankah kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus meminta kita dalam pekik kemenangan, meminta kita bahkan untuk ikut menderita? Di mana tempat ratapan? Itu yang kita akan bahas di bagian kedua. Dan bagian ketiga, kita akan melihat salah satu aplikasi, salah satu ratapan yang paling gelap, yaitu Mazmur 88
dan kita akan melihat dalam aplikasi-aplikasi apa yang bisa kita lakukan di dalam memulihkan ratapan. Nah, teman-teman, seperti saya katakan tadi, people want to be happy. Saya juga termasuk orang-orang percaya. Karena itu tidak mengherankan ada banyak gereja. Sekali lagi ketika saya berbicara gereja, tentu tidak berbicara denominasi, tetapi berbicara tentang persekutuan orang percaya. Berusaha menciptakan lingkungan dan bahkan kultur ibadah yang penuh semangat. Dan bahkan seringkali mementingkan pekik kemenangan secara berlebihan. Namun, realitanya sungguh berbeda. Ada kalanya, kadang-kadang, bahkan saya katakan seringkali realita hidup yang kita hadapi dipenuhi kekecewaan, pergumulan, kesedihan, dan rasa sakit karena penderitaan. Inilah realita di dalam dunia yang kata pengkhotbah, dunia di bawah matahari, dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Timothy Keller di dalam bukunya tentang penderitaan, berjalan di dalam penderitaan, mengatakan orang Kristen nggak boleh menolak tentang penderitaan. Sakit ya sakit, menderita ya menderita, tidak ada penafsiran lain. Sehingga pada bagian ini, di awal ini, kiranya GCLC kita dalam 3 kali ini, kita akan kembali melihat bahwa satu kondisi tentang ratapan, satu bahasa yang hilang atau terabaikan dalam gereja, dan betapa pentingnya, mendesaknya pemulihan ratapan. Nah, teman-teman, pandangan yang umum di kalangan Kristen tentang ratapan adalah justru ekspresi dari ketidakpercayaan kepada Tuhan. Itu tercermin dari nasihat-nasihat kita. Kitab Ayub sungguh mengungkapkan nasihat dari teman-temannya. Ekspresi ketika meratap adalah ekspresi dari ketidakpercayaan kepada Tuhan. Atau bagi kita anak-anak binaan sejak dari siswa mungkin, menunjukkan kurangnya kedewasaan. Pendeknya, bukanlah respons yang baik kepada Tuhan ketika menghadapi penderitaan. Sehingga nasihat kita adalah, mari menderita tanpa mengeluh. Pertanyaannya, adakah ruang untuk sesuatu yang saya pakai istilah lebih dari sekedar submissive trust, satu kepercayaan yang udah terima ketika diperhadapkan dengan penderitaan? Bahkan teman-teman, nanti kita bisa ini dalam diskusi. Saya sejak ditinggal oleh Papa dalam meninggal begitu mendadak, kemudian di awal tahun ini 2 orang perempuan yang sangat mempengaruhi kehidupan saya sejak kecil, mama dan kakak saya satu-satunya, kakak perempuan satu-satunya dari kami 4 bersaudara, meninggalkan kami hanya dalam 3 bulan. Dan gak gampang. Saya sangat marah ketika begitu cepat orang mendesak saya untuk berkata, seperti Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Saya susah mencernanya. Bagaimana kita bisa memahami dan menerima itu? Adakah ruang untuk sesuatu yang tidak sekedar ya terima? Atau kemudian ungkapan, apakah kita hanya menerima yang baik daripada yang Tuhan, dan kita tidak mau menerima yang tidak baik? Teman-teman, sudah banyak para ahli, para teolog menyoroti hal ini, dan saya kutip beberapa. Izinkan saya untuk mengutip beberapa. Rico Villanueva dalam bukunya It's Okay to be Not Okay
Kemudian dia mengatakan dalam gereja masa kini betul-betul sudah tidak ada ruang untuk menyatakan emosi-emosi negatif seperti kekecewaan, kesedihan, kesepian, ketakutan, bahkan amarah atau tindakan bergumul di hadapan Tuhan, bertanya, menangis kepada Tuhan, atau bahkan kegagalan. Sangat dalam buku itu dikatakan, bagaimana mungkin ketika dalam kehilangan yang sangat besar, dan kemudian kita dipaksa untuk segera berkata, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Hari ini, it's not okay to be down. It's not okay to be sad. Dan itu terjadi dalam konteks gereja kita. Nicholas Wolterstorff mengatakan, apakah dengan menjadi Kristen kita sudah berhenti menjadi manusia yang mengungkapkan, menyatakan kesedihan kita, kesakitan di dalam penderitaan? Bukankah sebaliknya, seharusnya kita betul-betul menjadi manusia dengan seluruh konteks kehidupan? Walter Brueggemann memperingatkan gereja tentang bahaya hilangnya doa ratapan. Akan terjadi satu kehidupan, kehilangan iman yang sesungguhnya. Brueggemann mengatakan bahwa jika gereja peduli dengan keotentikan iman dan keadilan, pemulihan ratapan sangat mendesak. Saya kutip, teman-teman, tidak secara kebetulan tesis saya, walaupun tesis saya tidak berbicara tentang ratapan perjanjian lama, saya mau menggugat orang yang mengatakan bahwa perjanjian baru tidak ada ratapan, tapi tentu saya banyak melihat latar belakangnya dari perjanjian lama. Mark Frugop dalam bukunya Dark Clouds, Mercy, dia mengatakan ratapan itu cara kita membawa kesedihan kepada Tuhan. Tetapi ratapan telah menjadi dimensi yang diabaikan dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen saat ini. Dan dia mendorong kemudian orang Kristen perlu memulihkan praktik pergumulan spiritual yang jujur di hadapan Tuhan. Memberikan ruang untuk menyuarakan rasa sakit dan bergumul dalam kesedihan dalam hidup ini. Orang Kristen perlu memulihkan praktik ratapan dan mengalami kemudian apa yang disebut iman yang bertumbuh, kasih karunia yang datang melaluinya. Beberapa, maafkan saya mengutip beberapa yang memang tentu saya teliti pada waktu itu. Di dalam gereja, tidak ada tempat untuk mengekspresikan pengalaman-pengalaman rasa sakit. Maka orang mulai belajar menyangkali perasaan-perasaan mereka yang sebenarnya. Ada satu tuntutan tersembunyi untuk menahan perasaan kita yang sebenarnya. Dari para pembicara saleh yang menyangkal adanya emosi dan yang menganjurkan agar kita memiliki iman. Dengan berkata demikian, seakan-akan si pemazmur yang memenuhi Alkitab kita tidak memiliki iman. Lalu kemudian kita dipaksa berpura-pura, berteriak kemenangan, meskipun tidak benar-benar kita rasakan. Dan bersamaan dengan itu kita memendam emosi yang sedang kita pergumulkan jauh di lubuk hati kita. Itu mungkin beberapa teori. Tetapi saya masuk kemudian kepada dua contoh. Salah satu dalam ratapan komunal, dalam genosida di Rwanda. Kemudian Emmanuel Katong, bacanya gimana nih? Jonathan Wilson mengatakan, kebangkitan gereja harus dimulai dengan ratapan. Bagaimana memahami kenapa terjadi pembunuhan massal, bahkan dilakukan oleh orang-orang yang seiman. Bagaimana memahami itu? Hanya ratapan di hadapan Allah yang memulai kebangkitan gereja. Jika tidak, kita hanya akan melihat di permukaan. Ya, terpujilah Tuhan. Tuhan izinkan itu semua terjadi. Dan seorang teolog reform, Todd Billings, ketika didiagnosa kanker darah yang tidak tersembuhkan di umur 39 tahun, kemudian membuat satu pernyataan yang betul-betul
Realita apa yang dia pergumulkan. Mungkin dia tidak takut mati, tapi apa yang dipergumulkan. Anggapan saya betul-betul tidak sederhana. Mengatakan ini kedaulatan Allah. Kadang-kadang aku menangis sedih kepada Tuhan. Bersamaan dengan itu aku meratap sebagai protes kepada Tuhan. Demi anak-anakku yang masih kecil. Bagaimana masa depan mereka? Tentu kadang-kadang aku menanggapi dengan rasa syukur atas kekaguman, atas anugerah Tuhan. Tapi tidak pernah melepaskan dia dari ratapan, protes, keluhan kepada Tuhan. Sejak didiagnosis itu kanker itu, dia menjelaskan bahwa pengabaian ratapan di gereja adalah kerugian yang menyakitkan. Hanya memetik atau mengambil pujian dari Mazmur cenderung akan membentuk budaya gereja, di mana sepertinya hanya emosi yang positif yang bisa kita bawa ke hadapan Tuhan. Setelah melihat hal itu, beberapa pandangan yang melihat bahwa kita sudah mengabaikan ratapan. Dan wow, saya alami ini ketika almarhum abang kita terkasih meninggalkan kita. Saya sedang pelayanan menuju satu kampus. Saya sudah ngomong ke mereka, bahkan saya bergumul, saya katakan untuk pergi. Tapi kemudian saya pikirkan, kalau abang itu masih hidup, pasti dia akan paksa saya untuk datang. Saya datang dan saya ungkapkan kepada mereka. Kaki saya bahkan sampai gemeteran di jalan. Tetapi MC terus mendesak, ayo berdiri. Lalu kemudian ada lagunya tuh. Lalu. Dan saya dipaksa untuk menyanyikan lalu. Ini satu keadaan yang terus-menerus, seolah-olah kehidupan kekristenan hanya berbicara tentang emosi-emosi yang positif. Sekarang kita masuk kepada apakah itu ratapan. Tentu saya mulai dari prinsip umum, tentu ratapan tidak pernah dipisahkan dari penderitaan. Lalu apakah itu ratapan? Teman-teman, saya melihat beberapa literatur, lalu kemudian ratapan itu bahkan bukan suatu tindakan, tetapi ratapan merupakan suatu respons atau suatu ekspresi atas penderitaan yang kita alami. Ratapan adalah ekspresi yang dialami, yang mempengaruhi, yang mempengaruhi manusia, lalu kemudian melampaui apa aktualisasi atau apa yang inisiasi atau ekspektasi kita tentang hidup yang baik. Suatu realita yang benar-benar berbeda dengan ekspektasi kita tentang kehidupan yang baik. Itulah sebabnya Rebecca Klein, kemudian juga Brueggemann sepakat mengatakan bahwa ratapan nanti adalah penderitaan adalah masalah disorientasi. Dan ratapan akan menolong untuk orientasi. Saya tidak akan ini, saya hanya akan sekilas. Penderitaan secara fundamental adalah masalah orientasi, atau Brueggemann mengatakan disorientasi. Penderitaan menghancurkan antisipasi kesinambungan pengalaman hidup yang sedang kita nikmati pada peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Itu yang kita sebut waktu sendiri, waktu pribadi, on time. Tetapi penderitaan adalah insiden tak terduga yang kita tidak harapkan. Sebuah struktur temporal yang memainkan pengalaman waktu, yang menghasilkan pengalaman hidup yang tidak berasal dari apa yang kita inginkan, apa yang inisiatif kita sendiri. Atau yang disebut sebagai waktu asing. Nah, pengalaman hidup, perbedaan pengalaman antara on time dengan waktu asing itu adalah orientasi, disorientasi. Dan ratapan adalah cara kemudian seorang yang menderita dalam menangani masalah orientasi yang disebabkan oleh penderitaan. Christian Deportere mengatakan, penderitaan fenomena integral manusia. Kenapa? Itu mengekspos wilayah kehidupan manusia yang terlupakan tentang ketidakberdayaan dan keterbatasan manusia.
Oleh karena penderitaan dan rasa sakit yang ditimbulkan mengharuskan, nah ini dia nanti. Salah satu ratapan adalah bertanya. Pertanyaan dia tujukan kepada kehidupan kosmos, kemanusiaan, dan kepada Tuhan. Dan tentu kalau kita lihat nanti Alkitab kita, seluruh utamanya ditujukan kepada Tuhan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan-pertanyaan tentang adanya disorientasi antara kebahagiaan yang terus kita harapkan, kehidupan baik yang terus kita harapkan, dan yang terganggu karena munculnya pertanyaan. Dan itulah pertanyaan-pertanyaan itu sering disebut muncul nokturnal, muncul ketika kesendirian dalam malam hari. Di malam hari muncul mengapa? Sekarang setiap kali malam hari menjelang mau tidur, ketika melihat kamar yang berapa bulan ketika kakak saya berobat di RSCM, saya setiap melihat kamar itu akan muncul mengapa Tuhan tidak memberikan satu kesempatan. Mengapa? Pertanyaan-pertanyaan yang nokturnal. Nah, di mana tempat ratapan? Nah, saya kutip apa yang dikatakan oleh Dorothy Soul. Saya nggak tahu bacanya ini Dorothy Soul kah atau ini, dan Warren Reich mengatakan penderitaan itu ada seperti fase-fase penderitaan. Penderitaan tiga fase ketika seseorang penderitaan dalam proses menemukan suara yang akan mengekspresikan penderitaannya, dan proses untuk mulai mencari dan memahami makna penderitaan yang dialami sekalipun penderitaan itu belum berakhir. Fase pertama adalah fase diam, mute suffering. Pada saat ini begitu ketika penderitaan muncul, terdiam. Kita tidak berdaya, terisolasi, diam, mati rasa. Yang kita lakukan hanyalah rintihan-rintihan seperti mengerang kesakitan. Itulah fase seperti itu. Nah, di fase ini memang kita bisa tenggelam di dalam frustrasi, di dalam depresi, di dalam kesendirian. Tetapi kemudian bergerak. Fase kedua adalah expressive suffering. Orang mulai yang menderita, mulai menemukan bahasa untuk mengungkapkan penderitaannya. Dan disinilah ratapan yang akan membawa kepada fase ketiga, fase perubahan. Nah, teman-teman, ini nanti yang akan kita lihat dalam konteks semua mazmur ratapan. Bahkan di dalam mazmur yang paling gelap sekalipun. Terjadinya satu proses perubahan. Seperti umpamanya ketika diawali, mengapa tertekan? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berarti ada satu pengalaman. Pertama adalah tertekan jiwa. Diam. Seperti dalam kitab Ratapan 3. Seakan aku hilang harapan. Tidak ada harapan. Tetapi kemudian mulai muncul ketika melakukan ratapan dan menuju fase perubahan. Nah, tentu kita tahu sama-sama. Nanti kita juga, Alkitab Perjanjian Baru juga mengkonfirmasi. Penderitaan itu bersifat universal. Bagi pengalaman manusia. Sehingga ratapan yang menyuarakan penderitaan juga merupakan dorongan manusia secara universal yang kemudian terbentuk dalam berbagai cara dalam budaya yang berbeda-beda. Dan ini mengungkapkan kemudian bagaimana mungkin bahasa yang universal, yang menubuh itu, bagian integral dari kehidupan kita, kemudian kita tidak bisa ungkapkan kepada Allah kita. Apakah Allah kita hanyalah Allah yang terkotak-kotak? Allah yang menerima kita Allah yang mengasihi kita dalam seluruh keberadaan kita. Dalam seluruh emosi kita. Dan karena ratapan adalah bagian integral, ini memberikan bagian kepada gambaran kepada kita. Tempat untuk meratap di hadapan Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada apa yang diungkapkan Alkitab. Sekali lagi hari ini kita akan berbicara tentang ratapan dalam Perjanjian Lama. Nah, ratapan sesungguhnya, makanya agak
agak menjadi pertanyaan mengapa kita kemudian mengabaikannya. Ratapan begitu tersebar luas dalam perjanjian lama. Ratapan dikemukakan di sepanjang perjanjian lama, mulai dari kitab Taurat, Mazmur, refleksi dari kitab-kitab hikmat, sampai kepada nubuat para nabi. Nah, tinjauan, nah ini menarik tadi yang saya katakan. Tinjauan menyeluruh atas teks-teks perjanjian lama menunjukkan ratapan adalah bagian yang sangat penting dari perjanjian lama tentang relasi antara Tuhan dan manusia. Mengapa? Ratapan bagian integral yang tidak terpisahkan, seperti penderitaan yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Dan ketika kita berelasi, tentu dalam keseluruhan kehidupan kita, ratapan adalah bagian yang sangat penting antara relasi umat Allah dengan Allah sendiri. Bahkan ratapan disebut elemen. Kalau kita lihat kemudian secara khusus Mazmur, elemen utama Mazmur, karena lebih dari sepertiga, kira-kira 40% Mazmur sesungguhnya terdiri dari atau mengandung Mazmur ratapan, baik merupakan ratapan individual maupun ratapan komunal. Dan ratapan betul-betul menjadi kekuatan penyangga dari kitab Mazmur. Dan beberapa Martin Luther, John Calvin mengatakan, bukankah Mazmur itu adalah little Alkitab mini yang menggambarkan relasi keseluruhan kehidupan umat Allah dengan umatnya? Nah, karena ratapan merupakan elemen terbesar dari kitab Mazmur yang sangat kaya, menggambarkan kehidupan Israel, maka deskripsi dasar dari ratapan dalam Mazmur menggambarkan pola penting dari ratapan di dalam perjanjian lama dan memberikan dasar untuk teologi ratapan. Jadi, ratapan dalam perjanjian lama, ratapan umat Allah, ratapan Israel, itu menjadi dasar topik ratapan di dalam Alkitab. Nah, sekarang mari kita lihat apakah peristiwa yang dianggap sebagai paradigma, primal habitat dari ratapan Israel. Nah, para ahli mengungkapkan dua peristiwa penting untuk memahami paradigma ratapan Israel dan menjadi primal habitat untuk ratapan dalam perjanjian lama adalah Exodus dan pembuangan. Narasi Keluaran pasal 2 ayat 23 dan 25 dapat dilihat sebagai akar dari semua ratapan berikutnya. Kalau saya baca, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Mereka berseru-seru, ada unsur berseru-seru kepada Tuhan. Dan teriakan mereka minta tolong sampai kepada Allah. Lalu ada Allah. Allah mendengar rintihan mereka. Lalu mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat 25. Lalu Allah memperhatikan orang Israel dan mempedulikan mereka. Dan selanjutnya tentu pembuangan, pengepungan, penghancuran bait suci, pembuangan ke Babel, itu kemudian menjadi satu peristiwa yang begitu menghancurkan Israel dan menjadi dasar dari ratapan. Nah, sekarang kita masuk. Kalau kita melihat kedua peristiwa ini, tentu narasi Keluaran 2, ratapan tidak dinyatakan di sana karena dosa-dosa Israel. Tetapi sesungguhnya karena kebengisan, karena kekhawatiran, ketakutan dari Mesir, musuh-musuh mereka yang takut kalau mereka berkuasa. Tetapi jelas pengepungan Yerusalem kemudian mengungkapkan mengapa mereka dibuang? Pendisiplinan karena dosa. Maka ratapan tidak selalu terkait dengan penderitaan yang dialami sebagai akibat langsung dari dosa si penderita. Tentu di dunia di bawah matahari, dunia yang sudah jatuh dalam dosa, semua segala sesuatunya penderitaan tidak ada, selalu terkait dengan dosa telah masuk ke dalam dunia. Tapi ratapan tidak selalu terkait dengan penderitaan yang dialami sebagai akibat langsung dari dosa. Sehingga betul ada penderitaan yang disebabkan sebagai akibat langsung dari dosa. Pembuangan ke Israel, ke Babel. Sehingga ratapan memuat pertobatan dan pengakuan dosa.
Dan umumnya ini terjadi dalam hampir semua ratapan komunal. Tetapi ada penderitaan yang disebabkan bukan sebagai akibat langsung dari dosa. Misalnya oleh musuh, kisah Exodus. Dan inilah yang kemudian nanti justru mengambil bagian besar dari ratapan. Ratapan dari penderita yang benar. Righteous sufferer. Yang kita nggak tahu mengapa terjadi. Ini pertanyaan yang mungkin jauh lebih sulit daripada penderitaan yang disebabkan oleh karena dosa. Maka dalam konteks kemudian, seringkali kemudian konteks Mazmur pertobatan dilepaskan dari Mazmur ratapan. Salah satu ciri Mazmur ratapan adalah bahwa Mazmur ratapan biasanya kemudian tidak memuat pengakuan dosa. Nanti kita akan lihat komponen. Kalau tidak pengakuan dosa, justru pernyataan si pemazmur untuk mengatakan, aku tidak salah, aku tidak berdosa. Tentu saja ada Mazmur ratapan yang membuat pertobatan dan pengakuan dosa. Namun pengakuan bukanlah ciri ratapan yang sering muncul. Apa utamanya inti ratapan? Ratapan kembali berfokus pada rasa sakit karena penderitaan itu sendiri. Sekarang kita masuk kepada komposisi ratapan untuk makin tahu apa itu ratapan. Nah, apa komposisi ratapan? Dan ini yang seringkali kemudian salah satu komposisi unsur elemen utama dari ratapan seringkali menjadi halangan bagi kita saat ini untuk meratap. Bagaimana mungkin kita komplain kepada Tuhan? Tetapi mari kita lihat. Ada dua komponen utama dari ratapan yang selalu muncul. Keluhan, komplain, protes kepada Tuhan. Dan tentu permohonan, memohon pertolongan. Kedua komponen tersebut bisa muncul secara terpisah, tapi dapat muncul dan bersamaan dan sering tumpang tindih. Nanti kita akan lihat secara cepat dalam dua contoh. Nah, di luar dua komponen ini, tentu berbagai ratapan memiliki komponen-komponen lain yang kita tidak akan bahas pada hari ini, tapi secara umum, komponen-komponen yang muncul dalam ratapan perjanjian lama adalah tentu seruan, mereka berseru, seruan memanggil Tuhan, lalu diawali selalu dengan keluhan. Atas kesusahan dan penderitaan. Nah, kadang-kadang pengakuan dosa. Tetapi tidak selalu ada pengakuan dosa. Justru ciri utama dari righteous sufferer adalah penegasan bahwa tidak bersalah. Kadang-kadang ada alasan Tuhan menolong. Ingatlah perjanjianmu, ingatlah bagaimana mungkin kami diperhadapkan dengan musuh-musuh. Lalu komponen utama berikutnya, permohonan atau meminta pertolongan Tuhan. Kadang-kadang kutukan terhadap musuh, penegasan percaya. Kadang-kadang ada satu jaminan doa didengar, dan biasanya kecuali Mazmur 88, nazar untuk memuji Tuhan diakhiri dengan pujian kepada Tuhan. Nah, kita akan hanya melihat dua komponen utama. Yang pertama keluhan, dan ini yang seringkali menjadi halangan di dalam meratap. Keluhan biasanya diungkapkan dalam bentuk pernyataan maupun pertanyaan. Namun komponen yang paling jelas dan muncul secara konsisten adalah pertanyaan yang ditujukan kepada Tuhan. Pertanyaan kepada Tuhan bagian utama dari keluhan. Pertanyaan mendasar dari semua pertanyaan kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Mengapa engkau melakukan ini? Atau setidaknya, mengapa engkau diam? Mengapa engkau membiarkan ini terjadi? Hal ini jelas-jelas komplain kepada Tuhan. Bukan sebuah permintaan informasi. Mengapa? Dalam hal ini, jelas-jelas ada satu pengakuan. Tuhan yang dituding bertanggung jawab atas kesusahan yang dialami. Entah dipandang Tuhan yang melakukannya. Entah Tuhan berdiam diri saja dan tidak menolong. Lalu kemudian umumnya pertanyaan mengapa disertai dengan pertanyaan mengeluh. Berapa lama lagi?
Ini dua hal. Satu, bisa mungkin mengungkapkan bahwa penderitaan itu sudah cukup lama. Tetapi kedua, ada satu ketidakpastian. Masih berapa lama lagi penderitaan ini akan berakhir? Berapa lama lagi harus menanggung penderitaan ini? Keluhan kepada Tuhan menyuarakan pertanyaan paling mendasar dari manusia ketika hidup terancam dan menderita. Kita akan lihat nanti, penderitaan di satu sisi adalah menyakitkan. Tetapi sesungguhnya apa yang lebih menyakitkan? Tuhan diam. Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak bertindak apa-apa. Pengungkapan keluhan dengan emosi, dinyatakan dengan emosi yang kuat. Begitu dalam. Menyatakan protes, bahkan tuduhan kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah ini semata-mata ungkapan protes kepada Tuhan? Bagaimana mungkin hal ini bisa dinyatakan kepada Tuhan? Keluhan dalam ratapan terjadi karena konflik iman. Sekali lagi, keluhan dalam ratapan bukan karena tidak beriman atau kurang beriman, tetapi konflik iman. Lalu kemudian natur dan karakter Allah serta relasi antara Allah dan umatnya menjadi dasar dan ratapan. Ada satu keyakinan. Allah berkuasa, Allah berdaulat. Ia adil dan benar. Ia berjanji akan memberkati, melindungi umatnya. Allah yang memproklamirkan diri sebagai Allah yang setia. Allah yang Hanun dan Rahum. Ini dasar keluhan. Dan lihat teman-teman, serangan, penderitaan, apapun yang menyebabkan penderitaan, dianggap tidak hanya salah, tidak hanya soal menyakitkan, tapi ini mengganggu janji Allah yang setia bagi umatnya. Mari kita lihat bagian-bagian ini sebagai contoh. Mazmur 13. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ada satu yang dirangkum tentang berapa lama lagi dan tuduhan kepada Allah. Tuhan melupakan dia. Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap dia. Ketidakhadiran Tuhan, keabsenan Tuhan. Lalu karena absen Tuhan itu yang membuat makin tertekan. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari. Dan lebih jahat lagi, ketika orang lain kemudian tertawa dan meninggikan diri atas penderitaan itu. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Bagian-bagian ini betul-betul suatu emosi yang begitu dalam. Tidak hanya ungkapan, wah, mengapa menderita? Tapi satu pergumulan yang dalam. Kau lupakan aku, Tuhan. Kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Itu yang membuat aku depresi. Aku bersedih dan aku ditertawakan. Musuh-musuhku. Betul-betul konflik iman. Di satu sisi, ia percaya Allah yang berdaulat. Di satu sisi, ia percaya Allah yang berkuasa. Di satu sisi, ia percaya Allah yang rahum. Allah yang compassion. Allah yang mengasihi, Allah yang setia. Tapi kenapa begini terjadi? Satu lagi, saya tidak tuliskan di sini. Mari kita baca Mazmur 73. Bagian ini juga ungkapan. Walaupun tidak ditujukan kepada Allah, tapi ini masuk. Mazmur ini sebenarnya pernyataan kepada Allah. Ayat 1, ini oleh Asaf, oleh seorang pelayan Tuhan. Bukan orang yang tidak beriman. Ayat 1, Mazmur 73. Sesungguhnya Allah itu baik terhadap orang yang tulus hatinya. Terhadap mereka yang bersih hatinya. Dan kata sesungguhnya di situ yang digunakan adalah amin. Ini satu keyakinan iman.
Amin. Tuhan itu baik terhadap orang yang tulus hatinya. Tuhan itu baik kepada mereka yang bersih hatinya. Itu keyakinan iman yang tidak goyah. Tetapi ayat 2 dimulai dengan kata tetapi. Tetapi hampir kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, aku cemburu. Itu terus sampai ayat 11. Kenapa orang-orang fasik lebih gemuk? Lebih makmur. Lalu keadaanku, mari kita lihat ayat 14. Namun aku kena tulah sepanjang hari. Dan kena hukuman setiap pagi. Lihat, bandingkan satu keyakinan iman. Tuhan baik kepada orang yang bersih hatinya. Orang kepada yang tulus hatinya. Lah, kenapa orang fasik jauh lebih makmur? Sementara aku kena tulah. Ini satu konflik iman, pergumulan iman. Dan puncak dari pergumulan konflik iman itu ayat 13. Kalau beberapa terjemahan bahasa Inggris, kata sesungguhnya ada di ayat 13. Sesungguhnya sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Lihat, bandingkan dengan amin. Tuhan baik kepada orang yang bersih hatinya. Sekarang protesnya kepada Tuhan. Amin. Aku sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Konflik iman. Wow, ini tidak gampang. Mari kita lanjutkan ayat ini. Ayat 21. Ketika hatiku pedih dan buah pinggangku seperti tertusuk-tusuk. Ayat 22. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan, aku ada di dekat. Tapi inilah ratapan. Di satu sisi, seolah gugatan terhadap Tuhan. Tetapi kita juga melihat satu pengakuan iman. Dan itulah yang kemudian membawa kepada bagian kedua, yang komponen yang selalu ada dalam Mazmur adalah permohonan. Sesudah keluhan, kemudian muncul permohonan. Kesusahan yang dikeluhkan kepada Tuhan mendorong permohonan. Permohonan selalu hadir di dalam ratapan. Permohonan tentu melakukan. Maka semua unsurnya adalah, gramatikalnya adalah imperatif. Tuhan diminta untuk memberikan, perhatikan dong Tuhan. Untuk mendengarkan, melihat kesusahannya, mendengar, mengingatnya. Dan kemudian memohon pertolongan. Baik itu memberikan kekuatan pertolongan maupun untuk melepaskan dia dari penderitaan itu. Bahkan lebih lanjut kemudian satu seruan supaya menghakimi orang-orang musuh-musuh yang telah membuat dia menderita. Tapi kembali kita lihat atas dasar apa? Kalau atas keluhan kembali atas dasar natur Allah, karakter Allah, maka permohonan pun natur dan karakter Allah. Ada satu pengakuan, Yahweh Malak, Yahweh Raja. Sehingga identitas Allah itu Raja yang kepadanya hamba memohon pertolongan. Tuhan yang mendengar seruan umatnya. Yahweh kepada siapa keluh kesah itu ditujukan adalah Tuhan yang secara khusus merespon teriakan itu. Allah yang memproklamirkan dia adalah Hanun dan Rahum. Mendengar tangisan mereka yang menderita. Dan ini menjadi dasar yang tepat untuk kebenaran jeritan, kesakitan, dan permohonan dalam penderitaan. Sekali lagi, keluhan atas dasar pengakuan natur dan karakter Allah. Permohonan pun natur dan karakter Allah. Ini bukan tentang tidak beriman. Mazmur 13, kemudian mari kita lanjutkan ayat 4 dan 5.
Pandanglah kiranya aku, imperatif. Jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Lalu kemudian dia ada musuh, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Wah, teman-teman, mari kita lihat. Permintaan tidak semata-mata kelepasan, pembebasan dari penderitaan. Tetapi supaya mohon pertolongan, aku tidak goyah. Maka kita masuk kemudian. Ratapan itu adalah di satu sisi konflik iman, tetapi sekaligus pernyataan iman. Ratapan menunjukkan konflik antara iman dan pengalaman hidup. Ratapan mengungkapkan ketegangan yang inheren. Di satu sisi, ratapan seperti begitu mempertanyakan Allah dalam menghadapi kondisi manusia, sehingga hampir menjadi serangan terhadap Allah dan meletakkan semua kepedihan di depan pintu Allah. Sementara itu di sisi lain, ratapan mengungkapkan kepercayaan dan keyakinan penuh kepada Allah akan kekuatan dan keinginan Allah, kemauan Allah untuk menyelamatkan. Sehingga kemudian secara terbuka, baik membawa keluhan maupun permohonan untuk mengharapkan pertolongan dari Allah. Hampir semua ratapan. Kemudian kita lihat seperti tadi Dorothy Sol dan Warren mengatakan terjadi pergerakan. Ratapan itu ditujukan kepada Allah dan sekaligus bergerak, bertumbuh ke arah Tuhan. Ciri yang mencolok dari ratapan adalah bahkan di saat-saat paling kelam karena merasa ditinggalkan Tuhan, penderitanya masih meratap dan mengeluh kepada Tuhan. Meskipun keluhan dinamika yang mendasarinya adalah memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan, ini adalah ekspresi iman yang tidak tergoyahkan bahkan di dalam sikap diam Tuhan. Kalau kita lihat Mazmur 33, ketika dia katakan, ketika ayat 21 sampai 23, ketika hatiku pedih, buah pinggangku seperti tertusuk-tusuk, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Satu pengakuan kepercayaan. Konflik iman, tetapi pengakuan kepercayaan kepada Tuhan. Aku tetap. Aku seperti hewan, nggak mengerti. Tetapi aku tetap di dekat. Oleh karena itu pergerakan dalam ratapan sangat penting. Peralihan dari bertanya kemudian kepada hubungan yang dipulihkan. Memang ratapan tidak terlalu cepat berlari kepada harapan dan perjanjian. Pujian. Ratapan tetap melekat pada kesusahan itu saat ini. Tetapi kemudian itu menolong, memungkinkan si peratap untuk mengungkapkan dan menghadapi penderitaan. Ratapan tidak berhenti pada keluhan, karena tujuan yang lebih dalam adalah kembali relasi yang diperbaharui dengan Tuhan, bahkan di dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Ratapan berisi pertanyaan-pertanyaan yang berani, bahkan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan terhadap Tuhan. Namun Tuhan tetaplah tujuan orang meratap. Mereka sangat yakin bahwa Tuhan hanya Tuhan yang berkuasa dan mau menolong. Dan itu yang kita lihat kemudian. Mazmur 13. Inilah iman yang bertumbuh. Iman yang tidak buru-buru loncat. Kalau kita lihat kitab Ayub, seringkali kita hanya berkata, wow, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Tetapi Ayub meratap. Ayub bergumul. Mazmur ratapan berakhir dengan satu iman yang bertumbuh, sekalipun penderitaan mungkin belum berakhir. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepada aku. Dan banyak penafsir menyatakan
Apakah ketika dia berkata itu, penderitaannya sudah selesai? Kemungkinan besar belum. Kalau kita kembali kepada Mazmur 73, apakah kemudian dia tiba-tiba orang fasik udah langsung dihancurkan? Belum. Dia masih melihat, tapi menarik. Kemudian mari kita masuk. Kemudian ketika dia tetap meratap satu pengakuan iman, permohonan pertolongan, tetapi aku tetap di dekatmu. Lalu kemudian kita masuk ayat 23b. Engkau memegang tangan kananku. Engkau menuntun aku dengan nasihatmu, hingga akhirnya engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Lalu kita tahu di sini bahwa penderitaan belum selesai, tapi ada satu komitmen, iman yang bertumbuh. Siapakah yang kumiliki di sorga kecuali engkau? Selain engkau tidak ada yang kudambakan di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Lalu kemudian ayat 28, satu komitmen. Nazar, komitmen di hadapan Tuhan. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Sekalipun orang fasik tetap lebih gemuk. Sekalipun aku seperti kelihatan kena tulah. Aku suka dekat pada Allah. Tuhan Allah, kutetapkan sebagai tempat perlindunganku, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Itulah ratapan. Hanya melalui ratapan kita mengalami satu proses iman yang bertumbuh. Iman yang otentik. Tidak hanya dibungkus di dalam permukaan oleh pekik kemenangan. Saya masuk kemudian. Saya akan mengambil refleksi-refleksi ini tidak sekaligus, tapi dalam 3 pertemuan kita. Tapi izinkan saya untuk mengambil ini. Ratapan adalah ekspresi kemudian kejujuran apa adanya di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin kita berkata begitu cepat, Tuhan, terpuji Engkau, aku ambil mamaku, lalu Engkau ambil kakakku. Semua secara mendadak. Iman sejati ketika bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Ratapan dalam perjanjian lama menegaskan bahwa mencurahkan secara jujur kepedihan kita yang paling dalam. Bahkan emosi, saya tulis di situ, emosi kita yang masih mentah. Bahkan tuduhan kita yang paling kuat sekalipun kepada Allah adalah cara yang Tuhan berikan di dalam pewahyuan untuk menyalurkan penderitaan. Adalah pantas untuk selalu jujur di hadapan Tuhan yang mengetahui menopang segala sesuatu. Dan saya pikir Tuhan tidak pernah terpesona oleh kekuatan bahasa kita dengan kita mengatakan puji-pujian. Sementara hati kita tidak merasakan hal itu. Saya tidak mengatakan ini salah. Tentu kita berharap kita akan bertumbuh. Tapi bagaimana mungkin puji-pujian itu hanya dalam bibir saya. Sementara hati saya menjerit. Ratapan, Daniel mengatakan ratapan memberikan kata-kata yang dapat digunakan oleh penderita. Satu cara untuk mengungkapkan apa yang sulit untuk diungkapkan. Sehingga dapat diakui dan diselesaikan dalam satu proses yang bermakna. Tentu saja. Nah ini saya senang dengan satu penafsiran mengatakan keluhan dan ratapan bukan inti dari iman orang Israel. Bukan. Namun ratapan dalam perjanjian lama disajikan sebagai bagian sah dari iman ketika manusia mengalami kehilangan dan penderitaan, apalagi penderitaan yang tak katakan, dan merasakan Tuhan diam atau seperti tidak ada. Keluhan bisa menjadi ekspresi yang tepat dan kesedihan dan keinginan agar, ini dia, relasi dengan Tuhan dipulihkan. Ratapan Alkitabiah mencerminkan kepercayaan mendasar kepada Allah. Apapun keadaan yang dialami orang yang meratap, sebagaimana keyakinan dan keraguan-raguan dapat menandai satu kehidupan yang dinamis. Perjalanan iman orang percaya demikian
pula pujian dan keluh kesah. Iman mencakup tidak hanya menanggapi kesenangan hidup, tapi juga kesulitan-kesulitan. Karena Tuhan telah menjadikan kita sebagai manusia dengan emosi, maka tentu Tuhan juga memberikan kesempatan untuk memprosesnya sedemikian rupa, sehingga memungkinkan kita, ini dia, pada akhirnya, untuk tetap percaya kepada Tuhan yang baik dan berkuasa. Sekali lagi, kalau penderitaan adalah bagian integral yang tidak terpisahkan, penderitaan, maka ratapan adalah bagian yang tidak integral, menubuh. Dan bukankah dalam konteks relasi kita dengan Tuhan harus dalam keseluruhan keberadaan kita? Leslie Allen mengatakan, ratapan memberikan kesempatan bagi umat Allah untuk tidak membohongi diri sendiri. Dan membuka peluang bagi umat untuk menyuarakan batin yang mungkin sudah tawar. David Cohen menuliskan dalam satu artikelnya, Why, O Lord? Wow, Allah memperhatikan seruan dan ratapan kita. Seperti Allah memperhatikan puji-pujian kita. Kenapa? Allah memperhatikan kita dalam seluruh keberadaan kita. Umat Tuhan membutuhkan bahasa yang akan mengungkapkan perasaan terdalam mereka kepada Allah di saat-saat gembira dan pada saat penderitaan. Sebagaimana Alkitab menyediakan nyanyian pujian dan ucapan syukur, Alkitab juga menyediakan ratapan. Kehidupan nyata tidak selalu mudah. Dan ratapan memberikan sumber daya untuk menjalani kehidupan yang nyata di hadapan Tuhan. Saya tutup kemudian dengan kutipan dari Nancy yang mengungkapkan seperti, Mazmur ratapan memungkinkan kita berbicara dari lubuk hati kita yang paling gelap, di mana keputusasaan mengancam menguasai kita. Jadi ratapan tidak menunjukkan kekurangan iman. Tetapi ratapan adalah tradisi Alkitabiah, bagian kehidupan kita. Bahkan di saat-saat bagian yang paling mengerikan. Dan justru, bukankah justru di saat-saat yang paling menakutkan, paling menyedihkan, paling menakutkan, paling mengerikan dalam kehidupan kita, seharusnya kita tidak jauh dari Tuhan? Itulah ratapan. Minggu depan kita akan lanjutkan satu pertanyaan yang pelik. Mengapa ratapan sulit, sangat sedikit kita temukan di Perjanjian Baru? Saya kembalikan kepada Bang Dodi Tambunan. Terima kasih Bang Niko. Ya, dibuka kesempatan pada kakak abang untuk bertanya. Aku akan buka untuk 3 orang penanya dulu. Saat ini udah ada masuk 1 di chat, cuma untuk yang raise hand dulu ya, 3 orang. Siapakah? Tentu saya bukan satu-satunya sumber diskusi ya. Jadi ini namanya diskusi. Mungkin lebih tepat bukan tanya jawab kali ya, diskusi. Jadi kalau teman-teman mau memberikan tanggapan, sangat baik. Tidak harus selalu pertanyaan. Adakah yang mau langsung bertanya? Raise hand, open mic. Nah, ratapan ini menjadi satu hal yang kita bertanya-tanya ya seharusnya. Oke, saya akan bacakan dulu satu pertanyaan dari chat. Pertanyaan masuk, Bang. Bang, ratapan itu diekspresikan kepada orang lain atau hanya pergumulan di dalam hati saja? Dan apa bedanya down, sakit hati, kepahitan dengan ratapan? Silakan, Bang. Oke. Yang pertama,
ratapan sebenarnya kan ditujukan tentu satu, kalau kita memahami seperti tadi cara kita untuk memaknai menyusun ulang kisah kita, itu tentu ratapan salah satunya adalah kita berbicara kepada diri sendiri. Tetapi ratapan pada utamanya itu ditujukan kepada ada dua ratapan ditujukan. Yang pertama adalah kepada kepada sesama manusia. Okay? Kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia itu bisa berbicara tentang kemudian permohonan pertolongan. Itu juga bisa mengungkapkan satu ungkapan untuk menyuarakan rasa sakit. Kenapa? Itulah kalau Christian de Portere mengatakan ketika kenapa penderitaan itu muncul yang sangat berat adalah di nokturnal. Ketika kita bertanya terus sendiri, mengapa saya, mengapa begini. Tetapi itu tertolong ketika kita mengekspresikan itu kepada komunitas. Bahkan ada yang berkata, komunitas itu bisa juga ratapan ditujukan kepada musuh-musuh. Nah, yang kedua adalah tentu kepada ilahi. Kepada yang ilahi, yang berkuasa, yang diyakini sanggup menolong, akan mendengar, dan sanggup menolong. Nah, hampir semua tentu sebagian besar utamanya ratapan umat Allah di dalam Alkitab itu ditujukan kepada Allah. Nah, apa bedanya dengan justru kepahitan? Kepahitan justru akan muncul ketika kita di dalam proses mute suffering, kita memendam itu dan kita tidak mulai menyuarakan, mengekspresikan dari penderitaan itu. Justru itulah awal akar dari kepahitan. Ketika penderitaan itu tidak tersuarakan, tidak terungkapkan, itu justru akan menjadi akar dari kepahitan. Nah, kalau bicara kemudian amarah, hal-hal seperti itu, sebenarnya kalau di PAKJ sebelumnya di salah satu yang diungkapkan adalah Mazmur Kutukan. Mazmur Kutukan itu adalah bagaimana kita menyatakan kebencian secara benar. Nah, menyatakan kebencian tidak kemudian berbicara tentang supaya orangnya mengalami kutukan. Tapi bagaimana keadilan Allah dinyatakan. Dan tentu salah satu keadilan Allah itu dinyatakan adalah nyatakan keadilanmu kepada orang yang menyebabkan kefasikan itu. Jadi justru pengungkapan-pengungkapan seperti ini di hadapan Allah menolong kita untuk keluar dari dendam secara personal, kepahitan yang mendalam, tetapi memilih untuk menyuarakan. Oke, terima kasih Bang Niko. Ya, ada dari Kak Sari ini. Saya pikir tadi bahas kita peratapan, tapi ternyata membahas mengenai ratapan itu sendiri. Terima kasih Bang Niko. Saya jadi mengerti bahwa ratapan itu suatu hal yang wajar dan membuat kita dekat padanya. Ya, ada lagi pertanyaan juga Bang. Apakah Yesus juga pernah melakukan ratapan? Nah, ini pertanyaan yang mulai memancing-mancing saya untuk mulai masuk pada sesi kedua. Jadi, kalau boleh, supaya yang bertanya dipastikan datang kembali minggu depan, kita tahan pertanyaan itu, karena itu yang akan menjadi sentral pembahasan kita di minggu depan. Itu salah satu asumsi mengapa, apakah perjanjian baru masih mengenal ratapan. Boleh ya, boleh bersabar ya. Boleh bersabar ya Kak. Karena jawabannya masih misteri. Ratapan mengandung misteri. Begitu juga jawaban Bang Niko ya, mengandung misteri di sesi kedua. Oke, sudah ada yang raise hand.
Yang pertama dari Kak Shanti Lesmana dulu, nanti baru ke Erika ya. Silakan Kak. Ya, terdengar ya suara saya, Bang? Terdengar Kak? Terdengar ya. Terima kasih, Bang Niko. Saya Santi dari alumni Fakultas Farmasi Pancasila. Terima kasih untuk sharingnya. Dan begini, Bang Niko, ternyata saya jadi sadar ketika Bang Niko tadi memaparkan, ternyata dulu juga saya suka melakukan itu, gitu. Saya pikir itu tidak baik, tapi ternyata justru memang benar itu akhirnya membangun iman kita gitu ternyata. Seperti itu. Jadi dulu saya pikir itu tidak baik gitu ya, kayak mengeluh gitu kepada Tuhan, tapi ternyata saya baru tahu bahwa oh ternyata itu alkitabiah juga ya gitu. Nah, pertanyaan saya, kadang kan kalau kita mengeluh terus itu kan juga tidak baik ya. Jadi kayak tukang mengeluh gitu ya. Nah, bagaimana batasannya di mana, Bang? Supaya kita tuh antara ratapan yang tadi begitu positifnya disampaikan Bang Niko dengan orang yang jadi tukang mengeluh gitu. Karena kadang-kadang kan takutnya malah jadi kayak tukang ngeluh gitu. Gitu sih, Bang. Makasih. Nanti kalau teman-teman ada yang mau sumbang ini nggak apa-apa ya. Nah, tentu tadi kalau saya tidak mungkin ini juga ya menjawab dari Kak Sari, apakah ratapan tidak membuat orang malah jadi tidak mempercayai kemahakuasaan Tuhan kalau meratapnya kebablasan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kebablasan? Kan tadi saya sampaikan ratapan tentu tidak berhenti di dalam keluhan. Tapi keluhan adalah satu bagian yang satu komposisi elemen utama dari ratapan untuk menyatakan secara jujur apa yang kita rasakan di hadapan Tuhan. Kan agak aneh ya. Kalau tahu Tuhan itu Maha Tahu, lalu kita buat-buat kemudian ekspresi kita kepada Tuhan. Kan agak aneh dalam tanda kutip ya. Tuhan Maha Tahu, lalu kita buat-buat ekspresi kita kepada Tuhan. Nah, jadi itu satu kejujuran di hadapan Tuhan tentang seperti apa keberadaan kita, tentang kelemahan-kelemahan kita, tentang ketidakberdayaan kita, tentang pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Okay. Bahkan mungkin pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan terjawab, tapi apa yang membuat kita kemudian artinya ratapan itu bukan hanya keluhan, bagaimana kita terus berada di dekat. Lalu saya agak susah menerjemahkannya, tapi ayat Mazmur 73 kan bagaimana peralihan dari ketika hatiku pedih dan buah pinggangku seperti tertusuk-tusuk, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan. Saya pikir ini ungkapan yang paling udah dalam banget. Bahkan mungkin jauh kayaknya enggan mulut kita untuk berbicara itu. Tapi pemazmur menyatakan itu. Itulah yang aku rasakan. Itu yang aku rasakan. Tapi bagaimana kemudian aku tetap di dekatmu. Satu bagian akhir dari ratapan adalah proses pemulihan relasi dengan Tuhan. Engkau memegang tangan kananku. Engkau menuntun aku dengan nasihat-Mu. Hingga akhirnya engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi melalui proses ratapan kiranya kita mengalami itu. Dan tidak hanya kemudian berhenti di dalam proses mengeluh, tetapi kemudian juga kita nyatakan. Kemudian keluhan bergerak kepada permohonan pertolongan. Dan ini menjawab Kak Sari, permohonan pertolongan bukankah itu menunjukkan ketundukan kita, suatu pengakuan iman percaya kita, bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong aku di masa-masa yang begitu sulit ini.
Hanya Tuhan yang sanggup menolong saya, hanya Dia yang bisa berkuasa menolong aku supaya penderitaan ini, kesedihan ini tidak menguasai saya, tidak menghancurkan saya. Terima kasih Bang Niko. Ada pertanyaan lagi dari yang raise hand. Deborah, silakan. Makasih, Bang. Ya, selamat malam kakak abang semuanya. Untuk Bang Niko aku mau tanya Bang. Yang pertama adalah bagaimana kalau ketidakmampuan manusia untuk meratap adalah karena pengertian bahwa memang ketika kita percaya kepada Kristus itu bukan berarti seluruh pergumulan kita diangkat gitu. Jadi memang harus ada beban yang dipikul. Sehingga pergulatan batin atau penderitaan itu adalah hal yang wajar gitu untuk dialami. Jadi tidak perlu dipertanyakan lebih lanjut gitu. Sehingga itu yang membatasi kita untuk meratap. Terlepas dari konteksnya misalnya gereja sekarang mungkin meratap itu di dalam liturgi seperti pengakuan dosa sekedar seperti seremonial begitu ya, hal-hal yang sifatnya lumrah lah gitu, mainstream yang nggak betul-betul refleksikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tertarik karena tadi disinggung mengenai Mazmur 73. Mazmur 73 ini kan Mazmur Asaf yang satu struktur dengan Mazmur 74 sampai Mazmur 75. Di mana situasinya pada saat itu ketika bait Allah hancur, pada saat itu situasinya begitu gelap begitu ya, bahkan kalau kita rujuk pada Ulangan 28 ayat 53 sampai 57 itu bahkan ibu bisa memakan daging anaknya sendiri begitu. Kalau aku lihat di sini Asaf itu seperti memprovok Allah gitu untuk membalaskan dendam kepada musuh begitu. Dan kemudian ada yang aku tangkap juga adalah dari Mazmur 73 ke Mazmur 74 itu seperti ada fluktuasi iman. Kalau Mazmur 73 itu ditutup dengan kalimat-kalimat dari mulai ayat 21 gitu sampai 28, ada keyakinan, ada pengharapan bahwa Allah tetap akan menjadi sumber perlindungan dan lain sebagainya. Tetapi ketika di Mazmur 74, Asaf seolah-olah udah nggak punya pengharapan gitu. Ini Allahnya kemana? Allahnya berdiam diri saja. Bahkan sampai sampai Asaf memprovok gitu. Ingatlah bagaimana musuh mencela engkau ya Tuhan. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya di pasal ke-75 itu dinyatakan oleh Asaf bahwa rasa syukur kepada Allah akan perbuatannya yang begitu adil, tetapi di sisi lain ada juga statement yang menyatakan di ayat yang ke-10 dan ke-11 sebagai respon umat terhadap keadilan Allah, bahwa ada feedback juga, ada reaksi aktif yang diberikan gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan dibilangnya yang pada ayat 11 pasal 75 yang berfirman segala tanduk orang fasik akan kupatahkan merujuk kepada Allah karena KU-nya besar. Tapi kalau dalam terjemahan ESV misalnya, ini kan dikatakan bahwa I will cut off. I refers to umat yang akan memang membalaskan dendam itu begitu. Maksudnya menunjukkan keadilan Allah secara fisik. Gitu. Yang mau kutanyakan adalah apakah betul sikap seperti ini kita lakukan ketika kita pun mengalami pergumulan yang disebabkan oleh orang lain. Seperti yang tadi Bang Niko bilang, karena ratapan nggak cuma dari perbuatan dosa pribadi gitu. Apakah betul ketika kita memprovok Allah untuk menyatakan keadilan atau membalaskan dendam kepada orang yang kemudian menyakiti hati kita, lalu apakah juga benar kalau misalnya ada sikap aktif yang kita lakukan? Kalau misalnya yang kayak di Mazmur 75 ayat 11 kan kelihatannya begitu kasar gitu ya, kayak mau mematahkan gitu, tanduk-tanduk kekuatan orang benar ditinggikan, ada fisik yang dilakukan. Apakah tindakan itu juga benar gitu untuk kita lakukan kalau misalnya kita udah sampai pada titik nadir lah gitu ketika disakiti oleh orang. Terima kasih. Oke, agak sedikit dalam tanda kutip saya jawab dulu ya bagian yang pertama. Tentu ratapan kalau betul ratapan kan bait suci yang 74 berbicara bait suci. Kalau kita bisa pahami itu,
bagi orang Israel pada waktu itu, oke, bait suci runtuh itu adalah dunia runtuh bagi mereka. Itu sedalam itulah penderitaan mereka ketika mereka mengungkapkan bagian-bagian ini. Jadi kadang-kadang kan kita memahami ya, apa ininya sih bait suci runtuh sampai segitunya emosi itu begitu dalam. Bagi mereka bait suci Yerusalem, ingat yang Mazmur ketika mereka di pembuangan itu begitu pedih. Kapan lagi kami bisa kembali menyanyikan di bait Allah? Itu begitu pedih. Itu seolah dunia runtuh. Itu emosinya. Lalu kemudian berbicara tentang ratapan, betul. Ratapan tidak, tadi saya di bagian akhir, ratapan tidak pernah dalam tanda kutip buru-buru untuk kemudian beralih kepada satu pujian atau pengharapan. Ratapan seperti Todd Billings katakan, aku tidak sederhana. Perasaanku ketika aku divonis kanker di umur 39 tahun, ya di satu sisi aku melihat Allah, aku kagum akan pekerjaan-pekerjaan anugerah Allah. Tapi kemudian di satu sisi aku kembali bertanya, kenapa Tuhan anak-anakku masih kecil? Jadi inilah proses pergumulan iman yang kita nggak bisa lihat secara linear. Artinya ketika dia di bagian 73 sudah mengatakan seperti satu komitmen yang ini, tapi aku mau dekat Allah. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, maka selesai sudah pergumulan. Itu suatu proses perjalanan iman, bukan satu garis linear. Itulah iman. Lalu kemudian, untuk pertanyaan berikutnya, sebelum saya lupa, saya sarankan untuk lihat kalau ada PAKJ sebelumnya yang dibawakan oleh Ibu Ina Teddy yang menyatakan kebencian. Bagaimana menyatakan kebencian secara benar, itu secara khusus berbicara tentang Mazmur kutukan. Itu disebutnya Mazmur kutukan. Nah, hati-hati dalam semua penggambaran itu, Mazmur kutukan, walaupun Mazmur kutukan ini seringkali masuk kemudian dalam bagian Mazmur ratapan. Saya tuliskan tadi di komponen, kadang-kadang masuk di komponen sebagai Tuhan penghakiman kepada orang-orang yang telah menyebabkan aku menderita seperti ini. Jadi itu emosi yang dalam, tetapi yang kedua sebenarnya penghakiman itu bagaimana terus bertumbuh, berada dalam posisi Allah, sebenarnya bukan dalam seperti memprovok Allah, tapi bagaimana dia berada dalam posisi Allah untuk menyatakan keadilan. Bahkan kalau keadilan itu harus dinyatakan dengan menghukum orang-orang yang tidak adil, lakukan. Nah, ini saya pernah dibawakan ini dalam satu ini. Kadang-kadang kalau kita berdoa pada negara. Kita berdoa pada negara seperti apa sih? Yang kita doakan, berkatilah, 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 berkatilah. Kadang-kadang kita bingung. Ngapain berkati mereka? Saya benar di satu acara besar di kalau nggak salah pasca perkantas, sampai bingung orangnya. Tiba-tiba ketika berbicara koruptor, dia sampai kesleo, berkatilah ini. Kok diberkati? Ungkapkan keadilan. Walaupun saya dalam hati saya kadang-kadang belum berani ya. Tuhan nyatakan keadilanmu. Ketika dulu salah seorang gubernur yang susah banget ditangkap, saya doa di hadapan Tuhan. Berikan keberanian kepada KPK untuk menangkap dia. Saya pikir bagaimana bertumbuh tidak dalam kemudian kepahitan, tapi bagaimana bertumbuh memiliki keadilan. Seperti apa yang keadilan Allah. Nah, bagian terakhir itu kemudian beberapa penafsir memang mengungkapkan itu adalah bagian umat Allah. Seperti kemudian mengungkapkan, kalau Tuhan berkenan, pakai aku di dalam menyatakan keadilan Allah itu. Oke? Jadi saya mau berhenti di sini. Lengkapnya nanti lihatlah Mazmur kutukan. Karena ini satu bagian minor dari Mazmur ratapan. Oke? Makasih. Kalau ada teman-teman yang mau sumbang ini, nggak apa-apa loh ya. Sekali lagi, saya bukan sumber kebenaran satu-satunya.
Oke, thank you Bang Niko. Ada 3 pertanyaan lagi nih di chat dan 1 ada yang raise hand. Kita bacakan dulu ya pertanyaan di chat. Tapi maafkan saya ya, kalau muka saya betul-betul kayak nunjukin kemarahan. Ini hati yang baik kok, ini enggak ini emang udah begini dari sananya. Bang Niko itu lembut teman-teman ya. Kita bacakan 1 pertanyaan. Di tengah era digital, kita mungkin cenderung menyatakan kondisi dan perasaan di sosial media. Apakah itu cara meratap yang tepat? Bagaimana kalau ratapan kita disalahartikan orang lain dan membuat orang lain down karena ratapan kita? Ini dulu, Bang. Saya nggak tahu persis seperti apa, bagaimana istilahnya menyatakannya dalam media sosial. Tapi teman-teman, jangankan di media sosial, kan Alkitab kita sebar, dan Alkitab kita penuh dengan mazmur ratapan. Jadi kalau mau salah satu nanti di bagian akhir nih, ini udah loncat lagi, bagaimana belajar kita mengungkapkan ratapan, ya belajar dari mazmur-mazmur ratapan. Walaupun ini permasalahannya, tentu Tuhan Yesus ketika bicara, ini loncat lagi, saya kadang-kadang terganggu. Tuhan Yesus ketika berbicara, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu dalam konteks karena memang mazmur itu terus-menerus diajarkan kepada dia sejak dari kecil. Itulah konteks mazmur mereka pada waktu itu. Oke, jadi ketika kita bicara kemudian di kita, ya kita bisa belajar dari mazmur ratapan. Tentu kita juga bisa salah satu buku yang meminta pemulihan ratapan adalah bagaimana menyatakan ratapan kita dalam konteks budaya kita. Jadi saya pikir nggak masalah, kecuali itu hanya mengungkapkan dalam tanda kutip kemarahan kita yang ekspresi kemarahan yang tidak terkendali. Ya, saya pikir itu nggak akan menjadi hal yang baik. Oke, thank you Bang Niko. Ada lagi Bang, pertanyaan kedua. Ratapan memang terungkap dalam relasi kita dengan manusia lainnya. Tapi, berapa lama kita menyatakan secara jujur kepada Tuhan? Adakah batasan waktu yang alkitabiah? Wah, nih batasan waktu yang alkitabiah. Ada nggak, Bang? Berapa lama? Ini menggoda saya lagi. Teman-teman, nanti kita baca Wahyu minggu depan ya. Sampai ini orang-orang kudus akan terus berkata, berapa lama lagi ya Tuhan? Jadi saya tidak tahu berapa lama sesuai dengan konteks masing-masing. Jadi saya, teman-teman, saya orangnya yang sangat ekspresi, tapi itu juga makan dalam saya. Papa saya meninggalkan saya bertahun-tahun. Saya baru bisa berdamai dengan orang berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Makanya saya hati-hati banget sekarang. Kalau ada orang ini, saya nggak buru-buru ngasih ayat itu. Karena saya saya begitu marah. Enak aja kamu ngomong. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi maafkan, ini ekspresi saya ya. Saya untuk papa saya cukup lama. Mungkin juga karena saya udah mulai bertumbuh. Walaupun kemarin saya katakan saya sangat kehilangan yang sangat dalam. Dalam 3 bulan, hanya 3 bulan. Mama saya, kakak saya perempuan satu-satunya meninggalkan, tapi itu sudah menolong saya untuk tidak dalam tanda kutip ya, terlalu berlama-lama di dalam ratapan. Walaupun sekarang masih, tadi sama seperti si Erika ya, udah berkali-kali saya juga ngomong, ya dalam pujian saya kepada Tuhan. Tapi nanti saya pulang ini, saya lewat lagi kamar kakak saya. Malam-malam, aduh. Ini saya kan pernah di kosnya di Senen. Dan satu jalan yang saya hindari adalah area kosnya di Senen. Kenapa? Itu akan membangkitkan lagi. Jadi saya tidak tahu berapa lama itu masing-masing pergumulan iman kita di hadapan Tuhan.
Tapi kalau mau nanti kita bahas minggu depan, sampai nanti Wahyu orang masih berteriak. Berapa lama lagi ya Tuhan? Oke, ada satu lagi Bang, dan dari chat nanti bisa dilanjut ke yang resen tadi. Eh, Kak, saya mau nanya, satu-satunya ratapan yang rasanya tidak punya harapan itu di Mazmur 88. Itu gimana ya? Apa itu bagian dari fase mute suffering, seperti yang dibilang Dorothy Sole tadi, seakan-akan pemazmur meromantisasi penderitaannya terus-menerus. Tadi di awal saya sudah sampaikan, itu akan kita bahas di bagian ketiga. Oke, jadi kembali sabar 2 minggu lagi. Kalau kita udah tumpahkan malam ini, semua susah nanti kita. Waktu kita juga sudah cukup. Jadi kita akan mungkin kalau Tuhan berkenan, supaya agak rohani dikit saya. Kalau Tuhan berkenan, kita akan bahas itu nanti di bagian ketiga. Mazmur, tadi saya sudah sampaikan, itu Mazmur yang paling gelap. Mazmur 88. Ya, karena ratapan kan Intinya ini ya, nah, itu udah dibukakan dalam Alkitab kita. Percaya kita Alkitab semua wahyu Tuhan, berarti 80-80 adalah wahyu Tuhan. Oke? Itu clue-nya dulu lah. ya. Ya, memang karena ratapan mengandung ketidaksabaran. Saat ini kita belajar sabar untuk menanti jawaban-jawabannya ya di sesi-sesi selanjutnya. Oke, untuk yang tadi raise hand, tadi aku lihat namanya Bang Andreas kalau tidak salah. Ya, silakan Bang. Oke, dengar suaraku ya Kak? Ya, dengar Bang. Oke, terima kasih buat Om Niko Daci yang memaparkan mengenai kitab ratapan. Dan ya, saya Andreas dari mahasiswa STT saat Malang. Saya juga melihat pertanyaan-pertanyaan dari beberapa teman-teman dan juga dari penjelasan dari Pak Niko Daci juga. Saya kayak mendengar kayak mengarah penyelesaian terhadap kekacauan hati gitu, kayak kemarahan, kayak apa ke apa, maksudnya mengenai emosional lah gitu. Tapi aku boleh nggak berpikir bahwa aku sedang merenungkan bahwa kita ratapan itu, kita tahu bersama kan, kita ratapan itu kalau menjadi garis besarnya itu bagaimana konteks Yerusalem yang sedang runtuh di saat itu, yang juga Yerusalem dengan konteks yang mana disebut dengan Putri Sion yang betul-betul mengalami kehancuran pada saat itu. Dan kita tahu betul kalau menengok konteks kita ratapan juga menyatakan bahwa Yerusalem itu sedang mengalami pengepungan, dan saat itu bisa dibilang konteksnya betul-betul menderita banget tuh orang-orang Yerusalem pada saat itu. Nah, kalau aku boleh berpikir bahwa tadi seperti yang teman-teman bilang, aku kurang sek aja sih, kayak apakah sedang membahas seakan-akan kita tuh membuat kitab ratapan itu menjadikan jalan keluar untuk iman kita makin kuat. Bahkan dengan realita, ratapan yang kalau kita membandingkan ratapan yang dibandingkan oleh yang kudus itu sama ratapan yang oleh dengan orang yang fana, yang bukan fana sih, orang yang berdosa, itu jauh berbanding, jauh banget lah pokoknya kalau aku mikirnya. Jadi aku boleh nggak mikir bahwa selama yang aku renungkan, selama yang aku pikirkan, bahwa sebenarnya kitab ratapan ini sedang membahas kitab ratapan ya, Om. Aku juga tadi hampir bingung sedang membahas ratapan apa yang sedang dibahas tadi sama teman-teman dari teman-teman. Jadi aku membahas kitab ratapannya, bahwa kalau aku berpikir bahwa sebenarnya kitab ratapan itu suatu doa yang sedang diutarakan bersama untuk meminta kemurahan Tuhan, dan itu yang terjadi terus-menerus. Seperti aku mengimanin bahwa sekarang-sekarang ini bagaimana kita ada pengakuan dosa dan sebagainya gitu. Itu memang kayak liturgi kehidupan manusia sekarang yang sudah betul-betul mengerti dan memahami bahwa hidup kita ini semua karena anugerah Tuhan gitu. Semua karena anugerah Tuhan, dan kita memang sedang
berjalan dalam kehidupan dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan, dan itu terus-menerus yang kita lakukan. Kalau aku berpikir bahwa kita ratapan ini mengingatkan kita untuk terus memohon belas kasihan terus, dan pada akhirnya anugerah Tuhan itu ternyata, dan di situ bukan suatu bentuk resep atau eh, semacam jampi-jampi lah, kalau dalam arti membuat menyangka masalah ini dan itu gitu. Tapi aku melihat semua menyatakan ratapan dalam diri, tapi cuma untuk dengan konsen bahwa sebenarnya semakin banyak ratapan itu, semakin banyak kita meminta kemurahan Tuhan, karena kita tahu kita berasal dari orang yang berdosa sih. Itu sih aku masih berpikir, tapi aku melihat itu tadi lagi mencerna juga. Apakah boleh seperti itu, Om Niko Daci? Oke, terima kasih Andreas. Yang pertama, kita luruskan dulu. Mungkin agak ini ya, kita tidak sedang hanya membahas kitab ratapan. Oke, jadi kita sedang membahas teologi ratapan, yang salah satu teologi dalam ratapan itu adalah kitab ratapan. Oke, lalu kemudian yang kedua, saya semoga dalam pemaparan hari ini tidak ada yang salah ini. Ratapan tidak hanya kemudian salah satu jalan keluar dari emosi, oke, supaya kita lebih nyaman menghadapi penderitaan. Tapi tadi ujung, kalau presentasi saya, ujungnya adalah kemudian kenapa mengeluh, kenapa meratap, memohon pertolongan, dasarnya adalah kemurahan Allah, natur dan karakter Allah. Berarti kita memohon kemurahan Allah. Oke, tidak hanya salah satu. Bahwa di dalamnya kemudian Tuhan tolong kita untuk memaknai, bisa menyusun emosi, ya. Oke. Ujung dari ini semua adalah kemurahan Allah, betul. Pemulihan relasi dengan Allah, itu tadi. Pemulihan relasi dengan Allah. Bagaimana kita memaknai, mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita secara benar dalam relasi dengan Tuhan. Yang ketiga, tadi saya sudah ungkapkan dalam perkembangan ratapan, kemudian kitab ratapan itu secara jelas berasal dari proses nanti pembuangan, yang mengungkapkan ratapan itu disebabkan penderitaan akibat pendisiplinan Allah. Tetapi bagian ratapan yang lebih besar sebenarnya tidak terkait dengan dosa langsung, walaupun kita orang berdosa. Tidak terkait dengan dosa langsung, tetapi makanya saya tadi lament of righteous sufferer. Nanti penderitaan, ya ada banyak penderitaan kita ya bukan karena saya berdosa langsung. Itu nanti yang banyak, semua nanti Mazmur the righteous sufferer itu nanti yang akan dikutip oleh Tuhan Yesus dalam ratapannya. Jadi tidak selalu ratapan berhubungan dengan kemudian, bahkan di dalam liturgi kemudian, ratapan itu seringkali kemudian dikeluarkan unsur pengakuan dosa. Pertobatan. Tapi dalam ratapan komunal, kalau dalam ratapan komunal sebagai bangsa, sebagai umat Allah, memang itu banyak kemudian karena itu menyangkut dosa. Itu kitab ratapan. Nah, tapi Mazmur 22 umpamanya, itu sama sekali tidak. Mazmur 13 tadi, kita sama sekali tidak menangkap tentang pertobatan, pengakuan dosa di sana. Justru suatu pengakuan bahwa saya tidak bersalah. Tapi saya mengalami penderitaan. Jadi, kembali tadi kita bedakan antara kitab ratapan dengan teologi ratapan. Bahwa salah satu di dalamnya adalah kitab ratapan. Saya setuju, baik disebabkan oleh disebabkan oleh dosa maupun righteous sufferer, semua adalah didasarkan, ratapan itu didasarkan atas natur dan karakter Allah yang merciful, compassionate,
sehingga memohon kemurahan Allah. Kira-kira itu tanggapan saya atas Bang Andreas. Tapi thank you untuk komentar. Oke, thank you Om Niko Daci. Ya, ada lagi kah dari abang kakak teman-teman pertanyaan? Bang Eli sudah bikin intermezzo nih. Jangan meratap karena Bang Niko belum jawab pertanyaan. Oke. Tapi renungkanlah pertanyaan itu sendiri seminggu ini. Sehingga pertanyaanmu membawa kamu makin dekat sama Tuhan. Aku pikir membawa makin dekat keratapannya ya. Dekat sama Tuhan. Thank you ya, Bang Eli. Ada lagi pertanyaan abang kakak? Aku boleh ya, satu ya, entah bertanya entah apa gimana nih. Tadi ada dibilang bahwa ratapan di satu sisi itu adalah gugatan kepada Tuhan, tapi juga tindakan iman. Nah, ini bagaimana hubungannya Bang Niko? Karena aku berpikir bahwa gugatan terhadap Tuhan pun tindakan iman. Gitu. Thank you, Bang. Setuju. Jadi gugatan terhadap tadi, kalau kita artikan gugatan terhadap Tuhan itu didasarkan natur dan karakter Allah, didasarkan atas perjanjian, didasarkan Dia Allah yang Maha Kuasa, maka menggugat itu sebenarnya tindakan iman. Oke? Kenapa Tuhan? Tapi kan kita harus memahami iman dalam secara utuh. Artinya kemudian gugatan itu diikuti dengan ketundukan Tuhan hanya kepadamu. Itu yang saya bilang pengakuan iman. Hanya Tuhan yang bisa menolong saya. Maka hanya Tuhan mau pasti mendengar saya. Maka dia menyampaikan permohonan. Tindakan iman artinya kan secara utuh ya. Kadang-kadang apa sih tindakan itu? Ya, tindakan imannya keseluruhan kita, keseluruhan keberadaan kita. Ya termasuk emosi-emosi kita yang terdalam, gugatan kita yang terdalam. Sebenarnya saya udah ngasih clue. Saya akan kasih clue dikit. Apa sih artinya ketika Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu gugatan? Ya gugatan. Kalau boleh, cawan ini berlalu daripada aku. Apa itu? Nah, supaya nggak makin membuka dia ini, ya kita berhentikan dulu sampai di sini, Kak. Oke, thank you, Bang. Biar misterinya semakin ini ya, semakin dinanti-nanti ya. Oke, ada pertanyaan. Oke, dari Bang Togi dulu ya. Nanti ada satu di chat lagi. Silakan, Bang. Iya, selamat malam, Bang Niko. Kita boleh sharing nggak? Aku kepikiran apa sih source-nya supaya ungkapan ratapan itu betul-betul tidak tercampur dengan subjektivitas emosi gitu. Source-nya itu di mana gitu? Sebetulnya yang bisa kita lihat dari semua penulis Mazmur, bahkan Tuhan Yesus sendiri, tentu ada yang men-trigger emosi yang terungkap melalui tulisan-tulisan mereka gitu. Sebetulnya apa sih, bagaimana kita mendapatkan sumber ratapan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan gitu. Walaupun ekspresinya mungkin akan berbeda atau sampai to the point of sarcastic gitu ya. Sepertinya seperti Mazmur ada kata hancurkan giginya gitu ya, musuhnya itu dihancurkan. Jadi ekspresi Mazmur itu memang kelihatannya serem, tapi sebetulnya apa sih yang menjadi source or the beginning of
his thought or emotion gitu, Bang Niko. Makasih, Bang. Oke, kalau saya nanti teman-teman bisa kita diskusikan. Kalau saya source-nya semua emosi itu harus didasarkan kepada kesetiaan Allah, covenant, Allah covenant. Jadi pada perjanjian Allah. Bukankah ketika tadi kalau kita lihat ini ketika dalam tanda kutip ya memprovok Allah, ingatlah akan perjanjianmu ya Tuhan. Jadi akan semua didasarkan pada kesetiaan Allah. Jadi tidak dalam seperti tadi tidak hanya mengumbar apa namanya ya emosi secara apa namanya secara liar, tapi didasarkan atas kesetiaan Allah. Allah yang kemudian kalau tadi saya tuliskan, Allah yang memproklamirkan diri sebagai Allah yang setia, Allah yang Hanun Rahum, itu dasar bagi keluhan. Bahkan dalam kata-kata, tentu kita harus bicara dalam konteks bahasa pemazmur pada waktu itu. Jadi, lagi-lagi kita harus bertumbuh dalam satu keyakinan akan kesetiaan Allah. Allah mau mendengar kita, Allah memberikan perhatian kita kepada seluruh seruan-seruan kita. Jadi saya pikir itu source-nya yang membawa kita untuk dasar untuk berani datang kepada Allah dan membawa seluruh apa yang kita rasakan. Lihat ya, Bang. Yo, Bang Niko. Oke, ada pertanyaan lagi satu di chat. Bang, kalau melihat fase penderitaan yang Abang sebutkan tadi, ada yang namanya mute suffering atau terdiam, terus expressive suffering, dan fase perubahan. Berarti setelah meratap harus sampai pada fase perubahan ya Bang. Bagaimana kalau kita tidak sampai pada fase perubahan? Apakah meratap kita itu meratap yang benar? Karena tadi Abang bilang batasan waktu itu seperti di kitab Wahyu. Jadi tergantung pergumulan masing-masing orang. saya agak mungkin saya nggak tahu ya case by case, artinya kita tidak kemudian bisa membuat apakah itu ratapan yang baik dan benar. Namun saya percaya, artinya ketika kita mendasarkan ratapan kita di dalam kesetiaan Allah, di dalam hati yang terus berada dekat Allah, dalam satu keyakinan akan Allah, maka Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baik. Kalau seperti Mazmur 73, Tuhan mengangkat aku dalam kemuliaan. Nah, seperti apa prosesnya? Itu yang saya katakan, sampai berapa lama itu akan sangat berbeda-beda dengan tiap-tiap orang. Tentu pergumulan karakter, seluruh keberadaan kita akan sangat berbeda-beda. Jadi saya tidak berani untuk mengatakan bahwa itu satu ratapan yang salah, tetapi mungkin lebih kepada selidiki aku ya Tuhan, selidiki hatiku ya Tuhan, apakah ini hanya ungkapan-ungkapan keluhan, hanya ungkapan-ungkapan yang kemudian menumpahkan amarah saya, atau memang betul-betul satu kejujuran di hadapan Tuhan mengungkapkan apa yang saya rasakan dan memohon pertolongan Tuhan. Jadi sama seperti tadi, saya pikir kalimat itu aku dongo seperti hewan. Itu benar-benar mengungkapkan kedalaman dari apa yang dia rasakan. Kalau dongo, udah dongo, hewan lagi, bayangkan. Nah, apakah kita katakan saya nggak tahu ya seberapa lama. Toh kalau tadi Mazmur 74 balik lagi dia. Apakah seberapa lama ya saya nggak tahu. Apakah kita berani mengatakan bahwa itu bukan ratapan yang benar? Ya nggak juga. Tuhan tetap bekerja. Jadi mungkin yang lebih penting bagi saya adalah selidiki aku ya Tuhan, selidiki hatiku ya Tuhan.
apakah ini hanya lontaran-lontaran kekesalan saya, atau betul-betul aku mau menundukkan diri. Nanti kalau mau bicara salah satu halangan tadi, tadi si Erika kalau nggak yang jawab, saya lupa tadi menjawab. Yang pertanyaan yang paling pertama sebenarnya, bukankah kita namanya juga penderitaan, ya udah apa namanya, terima aja, kira-kira kalau nggak salah bahasanya seperti itu ya. Nah, itulah perbedaan ratapan kekristenan dengan nanti Stoik. Jadi kalau sekali lagi saya nggak mau masuk ke ini nanti berkembang apa itu Stoik, tapi tidak seperti apa namanya seperti justru kepasrahan, ya udah mau gimana lagi, terima aja, belajarlah untuk bertahan. Tapi ada satu sisi, nah ini dia, ini saya mau ini lagi, nanti di perjanjian baru satu sisi yang sangat kuat adalah pengharapan. Itu kunci dari ratapan Kristen. Hope. Dan bagi kita pengharapan bukan moga-moga. Ada satu ungkapan kepastian. Itu perbedaannya dengan Stoik. Kita tidak hidup dalam kepasrahan, ya udah bertahanlah. Tapi ada pengharapan. Oke, thank you Bang Niko. Ya, waktunya sudah menunjukkan pukul 9 kurang 1 menit. Dan aku pikir sudah bisa kita selesai ya. Ya, aku tertarik dengan pernyataan Bang Niko terakhir tadi yang mengingatkanku pada satu quotes atau satu pernyataan dari teolog Jerman yang bernama Jürgen Moltmann. Dia bilang bahwa Allah itu menangis bersama kita sehingga suatu hari kita bisa tertawa bersamanya kelak. Dipersilakan ke Bang Niko untuk menutup GCLC kita pada malam hari ini. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, mungkin dalam kebingungan, dalam sejumlah pertanyaan, termasuk dalam pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan kami, dan bagaimana kami harus bersikap di dalam penderitaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan mengajar kami untuk bertumbuh, untuk mengalami satu proses pertumbuhan iman. Kemurahan Tuhan kami alami dalam satu proses secara jujur mengungkapkan apa yang kami alami, apa yang kami rasakan di hadapan Tuhan. Dan satu pengakuan bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup dan mau memberikan pertolongan yang sejati kepada kami. Maka di dalam kemurahan-Mu kami memohon ya Tuhan, kiranya di dalam musim-musim kehidupan kami, secara khusus di dalam masa-masa sulit, kami dapat terus datang kepada Tuhan, sekalipun dalam kedunguan, sekalipun dalam kebingungan, kami bisa berkata, kami mau tetap di dekat-Mu ya Tuhan. Dan kiranya pengalaman Asaf kami juga alami, Tuhan mengangkat kami di dalam kemuliaan. Tuhan memegang tangan kanan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, bersyukur untuk kami semua, bersyukur untuk diskusi-diskusi kami. Kiranya itu menolong kami ya Tuhan, untuk terus bergantung kepada Tuhan di setiap musim kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.